Mana? Ini ya start nih. Bawa. Start recording. Kedua ya. Tadi? Kalau yang atas itu streaming. Udah. Ini lanjut tadi apa? Mulai baru ya. Oke, salam dulu ya. Salam. Pagi-pagi makan pisang. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin mereview atau membaca buku yang berjudul Alamul Akhlaq fil Islam Al-Insan Warihlah Al-Bahs Anil Ma'na, karya Muhammad Al-Majzub Muhammad Soleh. Ya, terus Muhammad Al-Majzub Muhammad Soleh ini penulis, merupakan bagian dari Institute of Islamization of Knowledge yang disingkat IMAM, yang berpusat di negara Sudan, di Wad Madani di negara bagian Al-Jazirah, Sudan. Nah, visi intelek beliau ini adalah melalui karyanya yang menunjukkan kepakaran dalam bidang etika Islam atau akhlak. Ia ini memandang bahwa reformasi peradaban dan kebangkitan umat tidak mungkin terjadi tanpa adanya sistem etika yang kokoh sebagai fondasi tindakan manusia. Nah, publikasi buku ini itu diterbitkan pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, edisi pertama yang diterbitkan oleh Imam sendiri atau Institute of Islamization of Knowledge di Sudan. Nah, keahlian penulis itu berfokus pada bidang etika Islam atau akhlak, yaitu hubungan antara iman dan perilaku manusia serta kritik terhadap peradaban materialistik. Oke, langsung aja kita masuk ke bab kedua pada halaman 24. Pada halaman 24 ya. Al-Muqaddimah As-Saniyah Ilmul Akhlaq At-Ta'rif Al-Hudud Wal Maudu'at. Jadi pendahuluan kedua, ilmu akhlak, definisi, batasan dan pokok bahasannya. Ta'khuzu, pada paragraf pertama, ta'khuzu kalimat akhlak dalalatun mukhtalifah fil ma'ajim al-lugawiyah. Jadi kata akhlak ini memiliki beragam makna dalam kamus-kamus bahasa Arab. Ya, jadi kata akhlak ini mempunyai banyak makna atau banyak definisi dalam berbagai kamus bahasa Arab. Lalu wajami'uha ma'ani mutajawiratan najidu bainaha nasaban wa fohran. Dan seluruh makna itu saling berdekatan, ya, saling berdekatan serta bertemu pada satu inti. Nasaban wa fohran, bertemu pada satu inti. Nah, bimulah zoh anna an-nazir fi kataba ma'ajim al-lughah yajidu anna kalimata akhlak tatluku wa yuradu biha atatbu wasajiyah wal mura'ah waddin fahawlu hadhil ma'ani yakulu al-firuz ibadi. Nah, jadi orang yang menelaah kitab-kitab bahasa ini akan menemukan bahwa kata akhlak ini, ya, digunakan untuk menunjuk pada tabiat, watak,
pembawaan dan juga agama. Nah, lalu fahauli hadil ma'ani yaqulu al-Firuzu ibadi. Nah, lalu Al-Fairuzabadi ini berkata, al-khuluq bidomi wa dommataini as-sajiyah wa tab'i wal mura'ah wad din. Nah, Al-Fairuzabadi ini berkata bahwa akhlak ini dengan domah atau pada huruf kha mencakup pembawaan, tabiat dan juga agama. Nah, lalu wa yazhabu Ibnu Manzur ila dzatal ma'ani kaunu anna al-khuluq wal khuluqu as-sajiyah. Nah, lalu Ibnu Manzur ini juga berpendapat bahwa makna-makna tersebut kembali pada satu hakikat, yaitu al-khuluq adalah gambaran batin manusia, sedangkan kholq adalah gambaran lahiriahnya. Nah, lalu fahuwa bidomi al-kha'u wasukuniha ad-din wa tab'u wasajiyah. Summa yufassiru Ibnu Manzur zalika bil qauli. Lalu dengan demikian diri manusia ini memiliki sifat-sifat dan makna-makna batin sebagaimana bentuk lahiriahnya juga memiliki sifat-sifat yang baik dan ada yang buruk. Nah, jadi wa haqiqiyya ayyal khuluq annahu li suratil insan al batiniyah wa hiya nafsah awsafuha wa ma'aniyah al mukhtasima biha bimunzalati al khalq di surati al-zahira wa awsafiha wa ma'aniha wa lahuma awsaf hasanah wa qabiha. Jadi sebagaimana bentuk lahiriahnya juga memiliki al-khuluq ini memiliki sifat-sifat yang baik dan juga ada yang buruk. Wa fi hadzal ma'na, paragraf kedua, wa fi hadzal ma'na yaqulu Ar-Raghib Al-Asfahani. Nah, dalam konteks ini Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini berkata, al-khuluq fil afli syai'in wahidun kasyarbi wa syurabi wa farmi wa farmi. Lakin khosun al-khalqu bil hayat wal ashkal wa furah wal madrakah bil bafar. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini berkata, kalau al-khalqu itu pada asalnya adalah satu makna, ya, seperti minum dan tuli. Tapi kemudian dikhususkan untuk bentuk-bentuk rupa dan gambaran yang dapat diungkap oleh penglihatan, sedangkan al-khuluq itu dikhususkan untuk kekuatan-kekuatan dan karakter batin yang ditangkap oleh akal atau al-basariyah. Nah, lalu Allah ini berfirman wa yaqulu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah benar-benar di atas akhlak yang agung. Lalu halaman selanjutnya, ini ada beberapa tafsiran juga dari ayat-ayat Al-Quran yang serupa seperti di atas. Lalu paragraf selanjutnya ini min khilali hadzal ardi al-lugawi yumkinu mulahadhah annal khuluq yadullu ala sifat at-tabi'iyyah fi hatta asbahat ka'annaha khalaqat fihi fahiya juz'un min tab'ihi. Melalui pemaparan ini min khilali hadzal ardi al-lugawiyah, nah, dapat diperhatikan bahwa annal khuluq atau ciptaan ini, annal khuluq yadullu ala sifat at-tabi'iyyah. Yadullu ala sifat at-tabi'iyyah menunjukkan pada sifat-sifat alami yang bersifat fitri dalam penciptaan manusia. Hatta asbahat khalaqatul insan al-fitriyah.
Nah, menunjukkan sifat-sifat alami yang bersifat fitri dalam penciptaan manusia yang berada dalam keadaan lurus dan seimbang. Kama tadullu al akhlaq ala sifat al muktasibah hatta asbahat ka'annaha khalaqat fihi fahiya juz'un min tab'ihi. Nah, sehingga sedangkan akhlak ini menunjukkan pada sifat-sifat yang diperoleh dari hasil pembiasaan sifat manusia, hingga seakan-akan sifat itu telah menjadi bagian dari tabiat manusia itu sendiri. Walakinna al-mas'alah laisat bihazil basatoh. Namun persoalan ini tidak sesederhana itu, ya. Karena kata kholaq sendiri ini memuat dua makna sekaligus. Walakinna al-mas'alah laisa bihadhil basatoh li'anna kalimat kholqu wahdiha tahtamilu ma'naini al-kholqu al-husnu wal kholqu al-qabih. Nah, jadi karena kata kholq ini sendiri memuat dua makna sekaligus atau memiliki dua arti sekaligus. Yang pertama adalah akhlak yang baik dan yang kedua adalah akhlak yang buruk. Waliza fa innana nantakilu min ta'riful kholqi lugawiyan ila ta'rifi ilmul akhlak wa maudu' dirasatihi. Oleh karena itu kita ini berpindah dari pembahasan definisi kholq secara bahasa menuju definisi ilmu akhlak dan objek kajiannya. Bihaisu yumkinu ta'rifu ilmul akhlak biwasafihi al-ilmu alladhi yubhasu 'anil mabadi al-akhlaqiyah wa tartibiha wa istinbatiha. Jadi ilmu akhlak ini dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip moral, penetapannya, pengaturannya, serta pengungkapan pentingnya bagi kehidupan moral. Wa istinbatiha wal kashfi an ahammiyatiha lil hayati al akhlaqiyah. Nah, untuk pentingnya. Jadi ilmu akhlak ini serta pengungkapan pentingnya bagi kehidupan moral. Biwasifi al-ilmu alladhi yubhasu anil mabadi al-akhlaqiyah wa tartibiha wa istinbatiha wal kasyafi an ahamiyatihi lil hayati al-akhlaqiyah ma'a bayani al-wajibat allati yaltazimu biha al-insan. Lalu disertai penjelasan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh manusia. Fayakunu ma'na bimaqasid fi'lul insan bin nazri ila misli a'la hatta yumkinu wad'i qawaidu amatu lil fi'li wal af'ali ta'yinu ala fi'lul khair wal ibti'ad anisyarri. Nah, jadi ilmu akhlak ini bermakna mengarahkan tujuan perbuatan manusia dengan memandangnya sebagai makhluk yang luhur, sehingga memungkinkan disusunnya kaidah-kaidah umum bagi perbuatan dan perilaku yang menunjukkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang harus dijauhi sebagai keburukan. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa bihadzal ma'na fa inna ilmul akhlaq awil filsafati al-khuluqiyah ya'tabiru minal ulumi al-ma'yariyah. Berdasarkan pengertian ini, wa bihadzal ma'na fa inna ilmul akhlaq, sesungguhnya ilmu akhlak itu
awil filsafati al-khuluqiyah, atau filsafat moral akhlak yang tabiru minal ulum al-ma'yariyah, termasuk ke dalam ilmu-ilmu yang normatif. Kaunuhu la yaktafiru ala dirasati ma huwa kain. Nah, karena ia ini tidak terbatas pada kajian tentang apa yang ada, tetapi juga tentang apa yang seharusnya ada. Wa inna ma bima yanbaghi an yakuna waliza fa inna muhimmatihi hiya wada'u syurut allati yajibu tuwafiruha fil iradah al-insaniyah fil af'al al-insaniyah likai tafbihu maudu'an al-ahkamuna al-akhlaqiyah al-alaiha. Oleh sebab itu, tugasnya adalah menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kehendak manusia dan dalam perbuatan-perbuatan manusia agar perbuatan tersebut ini menjadi objek penilaian hukum moral. Selanjutnya di halaman 26. Wa min huna kana ihtimamul ma'afiruna minal muslimin fi ta'rifihim lil akhlaq. Dari sini tampak perhatian para pemikir muslim. Wa min huna kana ihtimamu al ma'afiruna, para pemikir muslim dalam merumuskan konsep akhlak. Ihtimamu al ma'afirun minal muslimin fi ta'rifihim lil akhlaq, dalam merumuskan konsep akhlak. Fa Abdul Karim Zaidan, nah, Zaidan ini misalnya mendefinisikannya sebagai mengatakan fa Abdul Karim Zaidan ya'rifuha biqaulihi innaha majmu'atun minal ma'ani wa sifat al-mustaqarrah fin nafsi wa fi dawiha wa mizaniha yahsinul fi'lu fi nazril insan au yukbah. Zaidan ini mendefinisikannya sebagai mengatakan bahwa akhlak adalah sekumpulan makna dan sifat yang menetap dalam jiwa. Wa fi dawiha wa mizaniha yahsinul fi'lu fi nazril insan au yukbah. Nah, jiwa dengannya suatu perbuatan menetap dalam jiwa, yang dengannya dalam jiwa itu terdapat suatu perbuatan yang dipandang baik atau dipandang buruk menurut pandangan manusia. Au yukbah. Wa min summa yuqaddimu alaihi au yahjimu anhu amma yaljinnu fahadad ta'riful akhlak fil Islam fayaqulu. Nah, lalu manusia ini terdorong untuk melakukannya atau menjauhinya. Adapun para peneliti akhlak dalam Islam, amma yaljinu fahadu ta'riful akhlak fil Islam, para peneliti akhlak dalam Islam ini berkata, fayaqulu yumkinu tahdidu navriyatil akhlak fi navril Islam bi annal akhlak ibaratun an ilmul khair wa syar wal hasan wal qabih walahu qawaiduhu allati hadaduha al wahyu litanzimu af'alul insan. Nah, lalu para pemikir Islam ini berkata teori akhlak dalam perspektif Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang baik dan buruk, kebajikan dan keburukan yang memiliki kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh wahyu untuk mengatur perbuatan manusia dan menentukan hubungannya dengan sesamanya.
wa hadaduha al-wahyu litanzimu af'alul insan. Nah, untuk menentukan hubungannya dengan sesamanya, sesama manusia. Wa tahdidu alaqatihi bi ghairihi ala nahwi yahqiqu al-ghayah min wujudihi fi hadzal alam ala akmal wajhah. Fayakunu al-ma'na al-am anna al-akhlaq fil lughah ta'ni as-sifat allati taqumu bin nafsi ala sabiri rusukh wa yastahiqu al-mawsuf biha al-madah awizam. Demi merealisasikan perbuatan manusia, demi merealisasikan tujuan keberadaannya di dunia dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, makna umum akhlak secara luas atau secara bahasa adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang darinya perbuatan ini muncul dengan mudah, karenanya seorang layak mendapat pujian atau celaan. Nah, ala sabili ar-rusukh wa yastakhiqu al-mawsuf biha al-madah awizam, yang dimana manusia ini, seseorang ini layak mendapat pujian al-madah awizam atau celaan. Lalu paragraf berikutnya, amma bin nasabah lana fa innahu madamna na'tabirul insan wa mahuru mawdu' ala ilmul akhlaq fa innahu mimma la syakka fihi anna an-nazri fi af'alil insan yantakilu bina ila masyakil jadidah. Adapun bagi kita di sini, ketika manusia dipandang sebagai pusat, ketika manusia ini dipandang sebagai pusat kajian ilmu akhlak, huwa mahur maudu ilmu akhlak, ketika dipandang sebagai kajian pusat ilmu akhlak, fa innahu la syakka fihi annan nazri fi af'alil insan yantakilu bina ila masyakil jadidah. Maka tidak diragukan lagi bahwa menelaah perbuatan-perbuatan manusia ini akan membawa kita pada persoalan-persoalan yang masuk dalam cakupan kajian kita. Ila masyakil jadidah tadkhulu fin natok dirasatina min haisu iltizamihi al-khuluqi wa mas'uliyatihi an af'alihi allati tartakizu ala ruknaini asasaini huma al-fitrah wa hurriyah. Nah, khususnya ini terkait komitmen moral manusia dan tanggung jawabnya atas perbuatan-perbuatannya. Kajian ini bertempu pada dua pilar utama. Ala rokna ini asasaini huma. Nah, di antara dua itu adalah yang pertama fitrah dan kebebasan memilih. Al-fitrah wa hurriyah al-ikhtiyar. Fitrah dan juga kebebasan memilih. Bima ya'ni ahamiyatu dirasati al-qawaid wal mabadi allati yanbaghi ay ya'mal al-insan bimuqtadiha fi manahi al-haya al-mukhtalifa. Nah, di antara keduanya, di antara fitrah dan kebebasan memilih ini, hal ini yang menegaskan pentingnya mempelajari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan dasar oleh manusia dalam bertindak di berbagai aspek kehidupan. Ayyamal al-insan bimuqtadiha fi manahiyal hayah al-mukhtalifah. Nah, jadi dengan dijadikannya dasar akhlak ini, dijadikan dasar oleh manusia dalam bertindak di berbagai aspek kehidupan.
i'timadan ala hidayati ar-ru'yah al-akhlaqiyah al-imaniyah wa indiha fa innana nadrisu mafadir wa asasul akhlaq fit tasawur at-tauhidi an-najimah an alaqati al-insan billah wa bil wujud, dengan berlandaskan pada petunjuk pandangan etika keimanan. Ketika itu kita mengkaji sumber-sumber dan landasan akhlak ini dalam kerangka pandangan tauhid yang lahir dari hubungan manusia dengan Allah, dan dengan eksistensi serta membangun relasi kemanusiaan berdasarkan perilaku al-imaniyah wa indaha fa innana nadrisu mafadir wa asasul akhlaq fit tasawwur atau hidi an-najma an alaqatil insan billah bil wujud wa binaul muamalat al-insaniyah alal musallimat al-wujudiyah wal ma'rifiyah wal metafizikiyah al-islamiyah. Jadi kajian ini bertujuan menjawab problematika filosofis, ya, seperti pertanyaan tentang dasar-dasar upaya manusia menuju kebaikan, ukuran dan standar kebaikan dan keburukan, sumber kewajiban moral, makna tanggung jawab manusia dan syarat-syaratnya. Litajibu ala iskaliyat filsafiyah kata Saul an asasi sa'i al-insani afalih wa ma'ayirihi wa kada mafdiriyah hadhil ma'ayir kama yarul khair wa syar wa mafdarul ilzam al-khuluki wa ma'na al-mas'uliyah al-insaniyah wa syurutuha wa alaqatiha bil hurriyah al-insaniyah wa alaqatil hurriyah al-insaniyah bil ibtila wal hum wal hatamiyah wal qadri wa ma'na al wajib al akhlaki wa alaqatihi bil khairi al akhlaki wa asar wujudil jaza al ukhru al akhir ala sa'yi al insan ad-dunyawi. Lalu di paragraf selanjutnya pada halaman 27, bi'tibari anna ilmul akhlaq ma'ani bima'rifati al-farqu bainal iradah al-khuluqiyah wal fitrah al-insaniyah. Dengan menganggap bi'tibari anna ilmul akhlaq, dengan menganggap ilmu akhlak ini bermakna membedakan antara kehendak moral dan fitrah kemanusiaan. Fa inna af'alul insan wa fi'lihi minha ma huwa fadiru an dawafi goriziyah jasadiyah bihata sya'nihi fiha sya'nul hayawan. Maka perbuatan-perbuatan manusia ini dapat dibedakan sebagian bersumber dari naluriah jasmani yang menjadikannya serta dengan hewan. Wa minha ma yakhdi'u lisani ar-ruh al-insani lil mabadi wal qawaid allati tankilu al-insan min alimu asfal safilaini ila alam al-karama al-insaniyah.
Dan sebagian lainnya ini tunduk pada aturan-aturan ya, atau naluri, pada aturan-aturan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membentuk ruh kemanusiaan, yang mengangkat manusia dari tingkatan paling rendah menuju martabat berakhirnya kehidupan hewani yang murni. Nah, tantahi al-hayah al-hayawaniyah as-sarfiyah as-sarfa wa dalalatun dzalika annahu likai nafilu ila tajdidimihim fin nazri al-akhlaqi fil Islam. Fa inna ma'na al-iman bil ghaib wal amal as-salih la budda an yakuna huwa al-qanun al-kulli al-yakini lal aqli awil goro izi an-nasabi. Selanjutnya, oleh karena itu kehidupan manusia yang baik ini tidak dimulai kecuali setelah berakhirnya kehidupan hewan yang murni. Berdasarkan hal tersebut, wadalalatun zalika, berdasarkan hal tersebut, annahu likai nafilu ila tajdidimihim, kita sampai pada penegasan penting dalam pandangan etika Islam. Fin nazari al-akhlaqi fil Islam, dalam etika, pandangan penting etika Islam. Fa inna ma'nal iman bil ghaib, nah, bahwa makna iman kepada yang gaib, fa bil ghaib wal amal as-shalih, dan amal soleh ini harus menjadi hukum universal yang pasti. Labuda an yakuna huwa al-qanun al-kulli al-yakini, harus menjadi hukum universal yang pasti. Lal aqli awil goro'i an-nasabi, bukan sekedar rasionalitas relatif atau naluri ilmiah. Wa inda iza falabuda li ilmil akhlak minat tauhid bainal abawab an-nazriyah wal minhajiyah, maka ilmu akhlak ini dituntut untuk melakukan penyatuan antara aspek-aspek teoritis dan metodologis dengan aspek-aspek praktis dan aplikatif. Sehingga bihaisu yashumu fi bina'is sinin al-akhlaqiyah wa nama'ul akhlaq fadlan an ishamihi fi fiqhi al-amal as-salih al-fardi wal jama'i wa kadzalika fil abwab an-nazriyah wal manhijiyah allati tadkhulu aw tahtaj ila ilmul akhlaq kal ulum al-insaniyah wa tabi'iyah wa ulumul ghaib wa nahwiha, sehingga berkontribusi pada pembentukan kaidah-kaidah moral dan nilai-nilai akhlak. Selain itu, ilmu akhlak juga berperan dalam merumuskan pemahaman tentang amal soleh baik pada level individu maupun kolektif, serta dalam bidang-bidang teoritis dan metodologis yang bersinggungan atau membutuhkan ilmu akhlak, seperti ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu alam, dan ilmu goib dan sejenisnya. Kita lanjut di paragraf selanjutnya. Wabizalika,
wa bizalika fa innahu rohani yakillu min qimati istikhdami al-manzurat al-akhlaqiyah al-wad'iyah min janib. Nah, jadi dengan menganggap bahwa ilmu akhlak ini bermakna membedakan antara kehendak moral dan juga fitrah kemanusiaan, wa ya'li min ahammiyati al-manzurat al-ma'yariyah ad-diniyah al-muta'aliyah al-aktsar syamulan min al-janib al-akhar. Dengan demikian, nah, hal ini tidak berarti wa bizalika fa innahu rohanu. Dengan demikian hal ini tidak berarti menafikan nilai penggunaan teori-teori etika pasifistik di satu sisi. Nah, melainkan namun menegaskan di sisi lain pentingnya teori-teori normatif religius yang lebih komprehensif. Ala an takuna hadil akhirah mustanda ila ifadat at-tasawwur at-tauhidi wa hiya tu'assas furudiha indan nazri fi mawdu'at al-waqa'i al-akhlaqiyah al-mukhtalifah. Teori-teori ini harus bersandar pada landasan konsepsi tauhid, ya, yang darinya disusun asumsi-asumsi dasar dalam memandang berbagai persoalan moral. Intilakan min istiqra'i majmul nafusul wahyi wal intilak fi dirasati ta'riful akhlaq kama'ni murkabati mutadakhilah la hadudu nihaiyati tafsulu bainahuma. Teori-teori ini harus bersandar pada landasan. Nah, hal ini dilakukan melalui pembacaan menyeluruh terhadap teks-teks wahyu serta dengan menjadikan kajian definisi akhlak sebagai kumpulan makna yang saling berjalin dan tidak bisa terpisahkan. Pendekatan ini bertujuan untuk meletakkan dasar bagi fikih, kaidah-kaidah moral dan karakter fitrah. Wa min summa tujawiju ta'didiyah al-manzurat al-akhlaqiyah ila ulumi akhlaqiyah tauhidiyah tarkibiyah inda dirasatil afal al-akhlaqiyah intilakan min fikhi sinin wal qawanin fil furu'i al-mukhtalifah litakuna qadira ala fiyagah su'alul akhlaq al-amah al-mawjihah. Nah, jadi kemudian melampau ketika pendekatan ini kan bertujuan untuk meletakkan dasar bagi fikih, kaidah-kaidah moral dan karakter fitrah. Kemudian melampaui pluralitas teori-teori etika menuju ilmu akhlak yang bersifat pada tauhidi dan juga integratif dalam mengkaji perbuatan-perbuatan moral dengan bertolak dari kaidah-kaidah dan hukum-hukum dalam berbagai cabangnya. Fil furu'il al-mukhtalifah litakuna qadira ala siyaga su'alul akhlaq al-ama al-mawjihah, sehingga mampu merumuskan pertanyaan etis universal yang bersifat mengikat dan mengarahkan. Selanjutnya pada halaman 28
Baru 30 menit. Ini cut gimana cut? Cut di cut dulu. Stop. Ini. Ya. Rambut gue panjang ya. Dan Potong lagi kah? Ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 29. Maaf, kita ke halaman 28. Wa min huna ta'ti ahamiyatu hadzat ta'rif min jihati kaunihi muqarabati ijtihadiyah tajdidiyah ta'midu ila tajdidi ilmul akhlak. Nah, jadi dari sini tampak pentingnya definisi ini karena ia merupakan pendekatan ijtihadi yang bersifat pembaruan. Yang bertujuan untuk memperbarui ilmu akhlak dengan bertolak dari makna kebenaran iman yang transenden. Bintilaki min makna al-haqqu al-iman al-muta'ali alladhi yahdidu al-mislu al-uliya lil akhlaq al-insaniyah al-marjuwah wa yarhaniha bimafdariha al-ilahi al-muta'ali. Nah, maka makna ini menetapkan cita-cita luhur bagi akhlak kemanusiaan yang diharapkan serta mengaitkannya dengan sumber ilmiah yang transenden. Maka dengan demikian menjawab pertanyaan-pertanyaan besar manusia al-insaniyah al-marjua wa yarhaniha bimafdariha al-ilahi al-muta'ali mimma yajibu anit tasaulat al-insaniyah al-kubra kasu'alil bidayah wan nihayah wa tasaulat an mabda'il insan wa mafirihi wa syukra ni'mallahi wa alaihi. Dengan demikian ia menjawab pertanyaan-pertanyaan besar manusia seperti persoalan awal dan akhir kehidupan, pertanyaan tentang asal-usul manusia dan nasibnya, serta kewajiban mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Li'anna ru'yatuddin al-akhlaqiyah tatadumanu al-akhlaq wal wifaya wa tashri'at allati tahdidu annama anamat al-af'al allati yajibu an yaslikaha al-insan fil haya. Hal ini karena pandangan moral agama mencakup nilai-nilai akhlak, wasiat-wasiat dan aturan-aturan syariat yang menentukan pola perbuatan yang seharusnya dijalani manusia dalam kehidupan. Kauniha tatadamanu annama al-af'al kama fil ibadat fadalan an tadamanniha al-khuluq at-tazkawi tijahu nafsi kama'anil ifah wa tahri wa nahwiha awil muamalat al-akhlaqiyah tujahul akharin kama'ani al-birru wa sadaqa wal isar wa nahwu dzalika. Ia juga mencakup bentuk-bentuk tindakan sebagaimana terdapat dalam ibadah, di samping yang mencakup pembinaan moral terhadap diri sendiri, seperti makna menjaga kehormatan, kesucian, dan semisalnya, serta hubungan etis terhadap sesama seperti kebaikan. Fisya kimin ru'yati akhlaqiyah tauhidiyah
mutamasikah ilal haddi alladhi yumkinu ma'ahu al-qawl annahu la yujadu fikrun akhlaki zau ahamiyatu tazkiru duna an yakuna muassasan ala ru'yati din al-akhlakiyah kama hiya al-adyan wal islam ala wajhil khusus. Nah, semua itu juga berada dalam kerangka visi etika tauhid yang utuh dan terpadu dalam akhlak. Sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada pemikiran etika yang benar-benar penting tanpa didasarkan pada visi moral agama. Sebagaimana terdapat dalam agama-agama, khususnya dalam agama Islam. Agama Islam itu sendiri. Selanjutnya paragraf di bawahnya. Wa aqsa ma nastati'u qawluhu huna huwa annahu yakumu bidirasati wasfiyah. Nah, paling jauh ini dapat dikatakan, nah dari sini ya, dapat dikatakan dari sini bahwa pendekatan tersebut melakukan kajian deskriptif. Tidak diragukan lagi bahwa kajian deskriptif ini penting untuk dapat menggambarkan hukum-hukum dan sunnah-sunnah sosial. Wa aqsa ma nastati'u qawluhu huna wa annahu yakumu bidirasati wa sofihi wa la syakka anna hadhihi dirasah al-wasfiyah daruriyah hatta yumkinu wasful qawanina wasinin al-ijtimaiyah. Namun hukum dan sunnah sosial tidak bekerja dalam ruang hampa. Tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan memerlukan suatu konteks relasi-relasi etis. Peneliti sosial harus menyatukan konteks-konteks ini agar mampu menemukan memerlukan suatu konteks relasi-relasi etis. Peneliti sosial ini juga harus menyatukan konteks-konteks ini agar mampu menemukan hukum dan kaidah sosial tersebut. Setiap cabang fenomena sosial hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan sosial, yang artinya perlu mengkaji aspek-aspek etis, politik, psikologis, sosial, dan kultural, dan seterusnya, di samping persoalan yang diteliti. Wa yajibu 'alal bahis al-ijtima'i an yuhadu hadis yaqat hatta yatamakkanu min iktisyafi tilkas sinin wal qawanin al-ijtimaiyah fakaunu ala furu'i min furu'i dhahir al-ijtimaiyah yatlubu hatta yufhimu fi siyaqil alaqaj al-ijtimaiyah bima'na daruratu ta'rid didirasatil jawanib al-akhlaqiyah wa siyasiyah wa nafsiyah wal ijtimaiyah wa siqafiyah ilal akhir. Ila janibil qadaya mahallu al-bahus min huna fa inna ma yaquluhu al-mukhtafu fi majali ma la ya'ni illa ibrazu janib wahid au aksar min jawanibil hayati al-insaniyah. Setiap cabang fenomena sosial ini hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan sosial, yang artinya perlu mengkaji aspek-aspek etis, politik, psikologis, sosial, dan kultural, dan seterusnya, di samping persoalan yang sedang diteliti. Karena itu, apa yang disampaikan oleh spesialis dalam suatu bidang hanyalah menampilkan satu atau beberapa sisi dari kehidupan manusia. Nah, pandangan seorang spesialis pada dasarnya ini bersifat parsial, sehingga diperlukan kontribusi dari bidang-bidang sosialnya.
Lalu di halaman berikutnya, halaman 29. Bi'ibaratin ukhra inna annamat in inna annamatu ru'ya al-akhlaqiyah wal filsafiyah wal alamiyah tabdu ab'adan antologiyah fi kiyanunah al-insan wa nafsiyatihi fadlan an tajariyatihi as-sikofiyah. Dengan kata lain, bi'ibaratin ukhra, pola pandangan etis, filosofis dan ilmiah tampak sebagai dimensi-dimensi ontologis dalam keberadaan manusia dan jiwanya. Di samping pengalaman kulturalnya, ia tidak hadir semata dalam konteks sejarah. Meskipun sejarah ini mengalami transformasi mendalam dan percepatan dinamika prosesnya sebagai momen-momen perkembangan pemikiran manusia. Wala tabdu fi siyaqi at-tarikh, sejarah. Ragumu amki tahwilatihi wa tusari iqa'i siratihi kal khawat tatawuru lil fikri al insani bal hiya ab'adu tukawinu mahiyah hadzal fikru wa tabi'atihi. Meskipun sejarah ini mengalami transformasi mendalam dan percepatan dinamika prosesnya sebagai momen-momen perkembangan pemikiran manusia, melainkan merupakan dimensi-dimensi yang membentuk hakikat dan tabiat pemikiran itu sendiri. Nah, karena itu kecenderungan baris soal bal hiya ab'adu tukawinu ma hiya hadzal fikru wa tabi'atihi fannuzu' ad-dini laisa naqsan fi fahmi al-fitrah al-insaniyah hatta yatimu taftihi bitafsilil fahmi al-ulumi al-wad'i bari soal ad-dini bi tabi'atihi al-ghaibah al-mawra'iyya ghairu qabilu lin-nafi wala lil isbat min madkhili ma'rifi ilmi zalika li anna su'al ad-dini yujawizul al-atra al-ma'rifiyah allati tashtagilu biha al-ma'alijah al-ilmiyah at-tajribiyah haisu inna su'alul ilmi kaifi jarni bainama su'al ad-dini huwa su'al ta'lili goi kulli. Nah, pertanyaan keagamaan karena itu kecenderungan religius bukanlah suatu kekurangan dalam memahami fitrah manusia yang harus dilampaui dengan capaian pemahaman ilmiah positivistik. Pertanyaan keagamaan dengan sifatnya yang gaib dan metafisis tidak dapat dinafikan maupun dibuktikan melalui pendekatan pengetahuan ilmiah. Hal ini karena pertanyaan agama melampaui kerangka epistemologis yang digunakan oleh pendekatan ilmiah eksperimental. Pertanyaan sains adalah pertanyaan tentang bagaimana yang bersifat parsial, sedangkan pertanyaan agama adalah pertanyaan kausal final yang bersifat menyeluruh. Ta'lili goi kulli, yang menyeluruh. Summa inna hadal farik al-juhuriyah fi tabi'ati su'al alladhi yashtagilu bihi al-ilmu ay su'alul kaifi. Summa inna hadzal farik al-jauhari
Nah, perbedaan mendasar dalam sifat pertanyaan yang digarap oleh sains ini, yakni pertanyaan tentang bagaimana, ay soalul kaifa, pertanyaan tentang bagaimana, yafsuhu kullu muslik lil liilgoi atasawur ad-dini bidu'i al-iktifai bil jawab al-ilmi. Pertanyaan tentang bagaimana membongkar setiap upaya meniadakan pandangan keagamaan dengan dalih cukupnya jawaban ilmiah. Nah, li'anna al-ijaba al-alamiyah la tasaddu haja al-fahmi al-wujudi ay al-haja ila fahmi soal lam wajada al-wujud ibtida. Sebab jawaban ilmiah ini tidak memenuhi kebutuhan pemahaman eksistensial, yaitu kebutuhan untuk memahami pertanyaan mengapa keberadaan itu ada sejak awal. Puncak yang dapat dicapai oleh jawaban ilmiah hanyalah memenuhi kebutuhan untuk memahami bagaimana komponen-komponen keberadaan saling terkait dan teratur. Ay al-hajja ila fahmi soal lam wajadal wujud ibtida bal inna muntaha ma tafilu ilaihi al-ijabah al-ilmiyah huwa saddul hajah ila fahmi kaifiyatu ta'alik makaunat al-wujud wa intizamiha la ta'lilu sababu wujudi hadil makunat ibtidaan wa min summa fal qawlu bil iktifa bil ijabah al ilmiyah wa istib'ad ad-din mudkhilu nahwi iqa istaqafah fi majal ki azmatul ma'na bal admiyatihi. Puncak yang dapat dicapai oleh jawaban inilah hanyalah memenuhi kebutuhan untuk memahami bagaimana komponen-komponen keberadaan saling terkait dan teratur. Bukan menjelaskan sebab mengapa komponen-komponen itu ada sejak semula. Karena itu, klaim bahwa jawaban ilmiah sudah cukup dan agama dapat disingkirkan justru menjadi pintu masuk bagi terjerumusnya kebudayaan ke dalam krisis makna, bahkan menuju nihilisme. Wa bidzalika satakunul ghoyah min hadzat ta'rif laisa faqat ar-rugba fi ihdasi mujarrad al-qati'ah ma'al akhlaqiyah. Nah, jadi dengan demikian tujuan dari definisi ini bukan sekedar keinginan untuk memutuskan hubungan dengan etika positivistik, ya, melainkan bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui pandangan-pandangan kemanusiaan yang sedang berkembang di dunia kontemporer. Mujarrad al-qati'ah ma'al akhlaqiyah al-wada'iyah wa innama al-ghayah hiya al-amalu ala islahi wa tajdidi ru'yah al-insaniyah al-qa'imah fil alam al-ma'afir wa tagzitiha bitaqati akhlaqiyah imaniyah serta menyuplainya dengan energi moral keimanan yang baru dan efektif dalam ranah kreativitas dan kehidupan. Wa min hadzal mantalik yumkinu al-qaul bidarurati tujawizul asdi wajibah asdawajiyah watsinaiyah
fi taujihat al-akhlaqiyah al-inaiyah wal adamiyah. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan perlunya melampaui dualisme dan dikotomi dalam kecenderungan etis yang egoistik dan nihilistik, bersamaan dengan upaya melampaui pandangan moral materialistik yang membeku dan mengeras akibat dominasi etika kenikmatan, kemanfaatan, kekuasaan, dan peroleh kepentingan. Junuban ila janabi ma'arukbah fi tujawizu ru'ya al-akhlaqiyah al-madiyah allati tahjarat wa taflibat tahta ta'siru akhlaq lilladzah wal manfa'ah wal quwwah wa jilbal mafalih fal iflahul akhlaqi bihazal ma'na yuladu wa yatawalidu fi qalbi amaliyah al-mudafi'ah al-hadariyah baina mukhtalifa al-ittijahah al-akhlaqiyah allati yatawajjabu alaiha an takhtariju min dawairil adamiyah wasiyaliyah wasuyulah al-akhlaqiyah al-mudmarah. Jadi reformasi moral dalam pengertian ini itu lahir dan akan terus berkembang di jantung proses dialektika peradaban antara berbagai arah etika yang dituntut untuk keluar dari lingkaran nihilisme dan cairnya moralitas yang merusak akhlak. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya orang biasa. Mohon maaf tadi kalau banyak salah-salahnya. Saya di aula pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.